Pemirsa, penetapan status tersangka terhadap Ketua Komisi Yudisial atau KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY lainnya Taufikur Rahman Syahuri oleh Bareskrim Polri kini mulai menuai polemik di masyarakat. Pasalnya keduanya dipidana atas perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi yang tengah diawasi oleh KY atas putusannya yang dinilai kontroversial dalam sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Terlebih lagi, status tersangka ini diberikan oleh Bareskrim Polri tidak lama setelah KY mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan sanksi kode etik terhadap Hakim Sarpin selama 6 bulan lantaran dinilai telah menyalahi prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam peradilan. Sebenarnya seperti apa duduk perkara dari masalah ini? Untuk membahasnya kini telah hadir di studio pakar hukum pidana Hudri Sitompul dan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto. Dan nanti juga akan turut bergabung bersama kami anggota dari Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh langsung dari Taman Mini Jakarta. Saya akan sapa dulu. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Dan pemirsa, nanti juga Anda bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551. Anda juga dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya sudah bisa mendengar ada penelpon yang masuk saat ini, tapi kita akan berbincang dulu di studio. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini dasarnya menetapkan sebagai tersangka tuh alat buktinya apa sih Pak? Ya, jadi begini Mbak ya. Polisi dalam melakukan proses penyidikan suatu perkara tidak serta-merta dan tidak juga tiba-tiba. Tentunya melalui proses ya. Diawali laporan, kemudian kita lakukan proses penyelidikan, kemudian dari penyelidikan itulah nanti akan ditentukan apakah kasus ini ditemukan tindak pidana atau tidak. Apabila ditemukan tindak pidana, kita lakukan lagi proses lebih lanjut, kita mencari tersangka, kemudian berikut bukti-bukti yang kita perlukan. Di kasus ini ketika kemudian tiba-tiba ditetapkan memenuhi unsur pidana, apa sih sebenarnya yang poin yang kemudian memenuhi unsur pidananya, Pak Agus? Tadi tidak saya katakan tidak tiba-tiba kan Mbak. Kasus ini sudah dilaporkan ke kita sejak bulan Maret. Iya. Kita lakukan proses, lakukan pemeriksaan melalui penyelidikan, termasuk juga para pihak yang terkait dalam perkara itu. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Nah, apa saja yang menjadi alat bukti, apa saja yang mendukung sehingga proses ini dilanjutkan dari yang bersangkutan yang tadinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tersangka, tentunya ini bagian kompetensi daripada penyidik lah ya untuk melakukan proses ini. Kita tidak usah berpolemik di sini, yang jelas nanti beliaulah yang lebih menjelaskan lebih rinci. Saya di sini hanya menjelaskan bahwa proses itu sudah kita lakukan mulai dari tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang mempertanyakan kenapa sih status tersangka itu dikeluarkan setelah ada sanksi kode etik yang kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah balas budi. Ya inilah ya, memang itu resiko kami jadinya sebagai polisi ini ya kan. Berbuat baik belum tentu benar, demikian juga berbuat benar belum tentu baik. Tapi bagi kami adalah patokannya adalah undang-undang, kemudian ketentuan yang berlaku, dan kami yakin apa yang kami kerjakan dapat kami buktikan ataupun dapat kami pertanggungjawabkan. Apabila ada pihak-pihak yang merasa ada berkepentingan, ingin mengetahui ataupun ingin melihat perkembangannya, kita monitor saja sampai dengan proses nanti seperti apa nanti di persidangan. Kalau Anda mengatakan bahwa polisi bisa mempertanggungjawabkan, kemudian apa yang diumumkan atau ditetapkan sebagai status tersangka itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara publik, boleh dong Pak dibagi sedikit apa sih sebenarnya yang kemudian menjadikan mereka tersangka? Dari proses tadi awal ya, penyelidikan, ada pernyataan dari kedua yang bersangkutan yang sudah ditetapkan tersangka membuat pihak pelapor ini tidak berkenan atau keberatan. Nah, itulah dilaporkan. Dilaporkan, kita telusuri laporan itu terpenuhi tidak unsur-unsurnya. Kita sudah lakukan pemeriksaan baik saksi, kemudian pelapor dan bahkan terlapor pada saat itu, juga korban. Juga kita minta keterangan dari ahli, baik ahli bahasa, ahli pidana. Kita sudah lakukan proses. Ahli pidana itu juga sudah dimintai. Sudah diproses itu, sehingga penyidik berketetapan bahwa kita
bisa lanjutkan proses ini ke tingkat penyidikan. Oke, saya pindah ke Pak Hudri. Pak Hudri, ini kan bukan sembarang orang yang mengomentari putusan pengadilan. Ini kan yang kemudian dijadikan barang bukti adalah pernyataan dua orang ini yang kemudian dirasa menyinggung oleh terlapor. Tetapi dua orang ini memiliki jabatan sebagai ketua dari Komisi Yudisial dan Komisioner Yudisial yang sebenarnya memang tugasnya mengawasi hakim gitu. Ada apa komentar Anda? Gini, kalau tugasnya Komisi Yudisial itu pengawasan, artinya adalah pengawasan terhadap tingkah lakunya dia dan tindakan dia profesional atau tidak profesional. Yang saya tahu kasus ini sebenarnya adalah karena pendapat kedua komisioner itu kekenangan media yang itu. Jadi kan bukan melalui prosedur. Kalau misalnya itu kan kalau misalnya ada laporan perbuatan yang tingkah laku yang tidak pas, yang melanggar kode etik atau unprofessional conduct, itu kan harus ada prosesnya. Tapi ini kan adalah pertanyaan media dijawab kayak gitu. Sehingga yang seingat saya itu memang pernyataannya mungkin bisa merendahkan. Karena kan Pak Sarpin ini hakim juga, hakim ini pejabat negara juga, ya kan? Jadi yang pejabat negara kan bukan komisioner juga gitu loh. Nah, kan mestinya eloknya itu sebenarnya prosedurnya itu kan di internal, tidak melibatkan ke media. Nah ini, jadi saya kira secara common sense ya Pak? Iya, ini perasaan ini sudah orang bisa melakukan itu. Nah, kalau dari sisi pidananya, ya kalau ada perbuatannya telah memenuhi unsur, ya itu nggak bisa diinikan gitu loh. Nah, untuk membuktikan tadi kan sudah dibuktikan, sudah saksi sudah dipanggil, terus kemudian mungkin medianya yang ini sudah dilihat, kemudian sudah ada ahli. Apakah pembicaraan statementnya kedua komisioner itu sudah bisa dikatakan menjatuhkan martabat orang lain atau tidak, terus bagaimana dari sisi pidana. Jadi saya kira dari sudut kepolisian dari penyidik ini tentu mereka itu kan sudah ada dasarnya. Pertanyaannya apakah ada imunitas kepada kedua orang itu? Gitu loh. Ada nggak Pak? Saya kira ini mereka kan bukannya pemeriksa, bukan penyidik. Dia itu kan sebenarnya kayak itu memang betul kalau kita lihat tugasnya itu kan kalau dari konstitusi dia kan hanya mengusulkan, ya. Dan memang ada kata-kata dibilang tindakan lain, enggak ya, tindakan lain dalam rangka menjaga martabat hak. Nah, jadi dalam perbuatan jaga martabat itu yang dikatakan itu adalah pengawas. Tapi kalau kita bicara secara secara letter di konstitusi itu kan nggak ada, dia cuma mengusulkan. Ya ini. Jadi dan memang ada kata-kata, ada frasa yang menyatakan tindakan lainnya, perbuatan lainnya nih. Nah, tapi kan kalau pengawasan itu kan nggak perlu melalui media gitu. Pak Hudri, kalau saya mendengar jawaban Anda, berarti kalau dalam analisa profesional Anda bisa kena nih ya, dua tersangka ini dibawa ke persidangan, mereka akan bisa dijatuhi hukuman pidana begitu? Oh iya, saya kira kalau memenuhi ini, kalau telah memenuhi unsurnya bisa dikenakan gitu loh. Dan ini kan penyidik dalam hal ini Polri kan ada resikonya juga. Kalau betul ternyata tidak betul, ya kan dia bisa dibawakan ke peradilan, bisa di mana, bisa nanti at the end kan nanti bisa minta ganti rugi dan rehabilitasi sebenarnya gitu. Dan di internalnya kepolisian, kalau misalnya ada kepolisian dianggap salah melanggar itu kan ada sanksinya internal. Memang nggak pernah diumumkan bahwa oh ini orang karena ada salah ini, tapi ada sanksinya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.